Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Miftahul Akbar Hermawan. Di sini saya sebagai mahasiswa di Universitas Salih Al-Haitham Bandung, program studi D4 Akuntansi Perpajakan semester 6 sekarang. Di sini saya sedang berada di kediaman Bapak Salih Iskandar. Dapat dilihat bahwa suasananya sangat sejuk, sangat rindang dan juga indah, dan dapat dilihat juga sedang santai, sedang sarapan dan menikmati suasana pagi yang memang sangat lumayan cerah ini. Di sini mungkin saya pribadi akan sedikit berbincang dengan Bapak Salih Iskandar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin kita langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama, kan Bapak Salih Iskandar itu mempunyai banyak karyawan, mungkin sekarang sudah mencapai 1.000 karyawan di 4 yayasan gitu ya. Yang pertama mempunyai berbagai sekolah dasar menengah dan juga mempunyai 2 universitas gitu. Tapi pasti di luar sana banyak yang mempertanyakan, Pak, nih ya. Banyak heran kenapa seorang pimpinan utama tidak mempunyai kantor, malahan hanya sering mengontrol ke sana kemari. Kan biasanya nih, Pak, seorang pimpinan itu mempunyai seorang sebuah kantor supaya dapat duduk tenang gitu kan, atau gimana pun. Tapi ini kenapa, Bapak? Ini mungkin di luar sana pasti banyak bertanya, kenapa nih seorang pemimpin itu kayak gini gitu, aneh gitu kan, dapat dikatakan. Jadi gini, Ayah Ardi, saya memang dari dulu itu, dari sejak mahasiswa sampai belajar bekerja, belajar merintis, itu memang ditakdirkan memang tidak ingin punya kantor, tidak punya meja. Karena seperti yang sekarang terjadi oleh Allah itu kan beberapa tempat, beberapa kantor, beberapa kegiatan. Jadi tidak mungkin saya harus betah di satu tempat. Makan di Cilengkrang harus di situ, di Cisaranten Kulon, di Ciganiti, di Bandung Barat, di Cikancung, di Nagreg, nggak mungkin gitu. Jadi saya memang seorang pemimpin itu, kalau saya berpikiran tidak harus selalu formal, tidak harus selalu mengikuti tren, tapi mengalir apa adanya gitu, tidak merasa dibawa. Kadang-kadang saya mengajak teman untuk jadi kepala sekolah, cukup di bawah pohon gitu kan, nanya itu tidak jarang ada asesmen, ada apa, tanya aja, kamu gimana kalau besok diangkat jadi kepala sekolah, gimana kalau diangkat jadi rektor, kalau di mana diangkat keuangan. Jadi seperti itu, jadi mengalir apa adanya. Karena saya sendiri bukan seorang pimpinan, tapi saya seorang dari loper koran, seorang yang jadi pembantu rumah tangga, seorang yang kuli macul. Jadi saya merasakan betul apa yang sebenarnya yang saya hadapi, dan saya tidak pernah berpikir sampai hari ini saya adalah seorang pemimpin. Enggak, saya adalah sebagai karyawan yang kebetulan saja oleh Allah itu diberikan kesempatan untuk belajar memimpin sebenarnya begitu. Jadi kita tidak ada beban yang aneh-aneh, memang tidak ada keinginan yang luar biasa. Saya alhamdulillah tidak punya sekretaris, tidak punya ajudan, padahal kata orang saya udah lebih dari 1.000 karyawan dengan dosen, nggak ada masalah ya. Tidak ada, air bawa sendiri, makan saya di warteg, nggak ada urusan gitu. Dan saya memang tipe seperti itu, dan saya memang bukan seorang pemimpin. Saya tuh hanya belajar melayani gitu, hanya belajar bagaimana supaya teman-teman itu ada keakraban, karyawan ada keakraban, mahasiswa ada keakraban. Jadi kita itu memang tipe seperti ini, mungkin saya udah takdirnya. Jadi saya tidak menyesali. Saya belum pernah di satu kantor punya meja, punya TV, punya kulkas, punya sekretaris, nggak pernah. Kalau saya mau makan ke satu tempat ya ikut duduk di ruangan rektor. Kalau ada tamu pinjam di sini dulu. Saya mau ada tamu pinjam dulu kepala sekolah. Di ruangan yayasan saya begitu aja, nggak pernah. Karena saya nggak kepikiran sampai, dan nggak mau seperti, karena saya mengidentikan saya bukan pemimpin, saya rakyat biasa yang kebetulan Allah mungkin menitipkan sesuatu, dan juga bukan
seorang yang hebat yang biasa-biasa saja. Gitu Kang Argi. Oke. Baik, itu mungkin sebuah alasan yang logis dari Bapak Sali Iskandar mengenai kenapa tidak mempunyai kantor gitu ya. Terus yang selanjutnya mungkin di sini kan Bapak Sali kalau untuk kontrol itu kan pasti capek kalau tiap hari. Nih, kalau di kadang kala itu kan pasti ada yang namanya fisik itu lelah gitu atau gimana. Cara ngontrolnya itu gimana Pak? Kontrol semua dari karyawan yang ada gitu. Saya mencoba untuk mempercayakan kepada pengurus yayasan, kepada rektor, kepala sekolah, berilah mereka kepercayaan yang sepenuhnya. Tapi kita sambil mengontrol begitu. Jadi jangan selalu muncul bahasa Sunda mah di apa tuh istilahnya itu, harus selalu kita yang paling hebat, enggak juga. Jadi kita harus distribusi tentang kewenangan, distribusi pekerjaan. Kita gimana, saya umpamakan ada 2 universitas ditambah 17 dasar menengah, bisa kebayang itu. Ya, tapi saya yakinlah kepada Allah bahwa kita itu memang cara ngontrolnya itu serahkan kepada Allah. Nah, kita itu hati dekat dari hati ke hati itu mungkin enak. Karena kalau orang dibawa secara hati, secara nurani, orang diajak itu kita percaya gitu. Saya memang perlu orang jujur, orang hebat. Nah, tapi orang pintar, tapi saya cukup jujur aja, nah, amanah itu juga jadi bahan kriteria bagi saya untuk menyerahkan sesuatu jabatan, menyerahkan sesuatu kewenangan, dan insya Allah mungkin orang juga gimana cara ngontrol, enggak juga, saya tidak punya komputer, tidak bisa komputer, saya tidak bisa laptop, enggak ada, saya nggak pernah bicara kalau untuk harus bikin susun bahan, enggak juga, saya cukup assalamualaikum, bla bla, waalaikumsalam, ya sudah lah. Mereka yang meneruskan, yang bicara, karena memang kalau saya pengalaman, kalau memimpin secara dengan hati berbeda dengan memimpin secara struktur gitu, harus begini saya enggak. Kadang-kadang gimana kalau ditipu orang, ya nggak apa-apa bagi saya dia aja selamat. Tetapi rata-rata yang menipu itu jarang selamat, betul, jarang bahagia gitu. Makanya saya yakin kepada Allah, karena harus mengontrol sebanyak ini, nggak mungkin Argi. Iya betul Pak. Fisik sudah tua, sekarang sudah usia 63, mau gimana? Dan saya alhamdulillah tidak bisa nyupir sampai hari, dan tidak pernah ingin nyupir. Kalau kesiangan supir ya kena ojek, dia murah lah, murah meriah. Ya, betul. Jadi tidak ada sebetulnya. Gimana cara ngontrol, saya serahkan kepada Allah. Karena saya sendiri nggak kuat otaknya, kepikiran. Biarin saja lah. Karena apapun yang saya perbuat, insya Allah kan tidak akan dibawa mati bendanya. Tapi saya mungkin dapat amalnya, dapat berkahnya. Itu saja. Semua kan tempat ini saya tidak pernah merasa memiliki. Itu kan milik Allah. Ya selesailah kalau sudah begitu. Kenapa harus kita cari-cari pembenaran, cari-cari kekuasaan? Enggak juga lah. Tidak usah jadi bahan pembicaraan bagaimana manajemen. Ya saya manajemen si Borok Kokok itulah kan. Saya ngomong gimana tuh supaya kalian maju, gimana tuh cari mahasiswa, bagaimana tuh cari siswa, gimana tuh ngurus itu, ngurus ini, cuma itu aja. Ya betul Pak. Mereka sendiri yang menjabarkan apa tuh si Borok Kokok, terserah mereka gitu gimana caranya. Kalau saya cuma itu aja, kekuatan tuh oleh Allah tuh diberi kesempatan, ya mau memperbaiki, negur, tapi negur juga saya jarang ada solusinya, ini salah begini solusinya, kira-kira gini. Ya seperti itu. Jadi saya kalau tanya ngontrol, ya nggak juga, sulit juga Kang Argi. Gimana saya ngontrolnya? tidak pernah kepikiran kan. Kalau manajemen modern, nah saya nggak ikut. Saya ikut yang manual aja deh, gitu ya. Manajemen kampung lah, manajemen yang seperti ini. Tapi aneh juga kenapa dari 1, 2 orang, 3 orang karyawan sekarang hampir 1.000 kan. Aneh juga, saya pikir ada juga manajemen begini gitu. Apakah saya benar atau tidak, wallahu alam, saya nggak pernah. Orang mengatakan ke saya, Sali ini manajemen aneh, saya juga aneh, nggak tahu sih gimana caranya. Untuk menggaji, untuk apa, saya juga nggak kepikiran. Mereka tuh lah yang menggaji, mencari sumber pendapatan segini gitu. Nggak kepikir. Jadi
saya memang kalau ditanya seperti itu nggak bisa ngajawab juga gimana caranya. Tapi saya yakinkan kepada Allah, setelah menyerahkan sesuatu kepada Allah, insya Allah Allah itu akan memberi tahu lewat orang-orang. Di sana ada yang bocor, saya tahu. Ya. Oh, di sini ada yang korupsi, saya tahu. Betul. Oh, ada yang saya tahu. Ya. Ada aja orang yang kadang-kala mau WA tidak ada namanya, tapi saya mau makan. Oh, di kelas 6 tuh ada coretan tip X segala. Saya nggak kesana, tapi ada memberitahu. Begitu dicek, orang cuma lihat. Oh, di kelas 6 lantai 3 itu ada coretan. Kepala sekolah kan bingung. Tuh ayah cenakang, coba lihat. Ternyata ada gitu. Nah, betul. jadi itulah yang oleh Allah diberi kesempatan saya untuk menerima dan tidak membantah. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah juga tidak menyalahkan kepada orang memberitahu. Itulah yang saya lakukan selama ini. Oke. Baik Bapak, yang selanjutnya mungkin nih yang menjadi pertanyaan, pasti di luaran sana pasti adalah yang memikirkan kenapa sih kan yang sukses itu banyak, tapi yang mewakafkan kenapa hanya ke Bapak Salih Iskandar gitu? Kenapa? Karena dapat dilihat juga bahwasannya tanah wakaf ini sekarang juga bertambah gitu. Yang mewakafkan ke Bapak itu bertambah, itu alasannya menurut Bapak itu kayak gimana itu, Pak? Wah, nggak tahu Kang Argi itu adalah gaib dari Allah. Ya. Nggak bisa apa persyaratannya memberikan wakaf sampai hari ini saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Karena itu kan tanya aja kepada yang mewakafkan apa mereka mewakafkan tanah. Umpamakan yang Ciganitri 1 hektar sekarang dibangun dari TK sama perguruan tinggi. Ya. Kemudian di Bandung Barat juga 1 hektar kan. Betul. Kemudian juga sekarang nambah lagi di Nagreg untuk Algipari, di Cikancung untuk Al-Sali. Saya juga nggak heran, nggak tahu kalau ditanya itu. Jadi yang mewakafkan itu bukan ke saya aja, Kang Argi, salah kepada orang lain lebih banyak gitu. Tapi saya mungkin oleh Allah itu diberi kesempatan untuk belajar amanah. Karena saya dengan keluarga tuh jangan-jangan ini Allah tuh sedang mencoba apakah Salih dengan diberi wakaf itu bisa ke surga atau ke neraka. Hati-hati. Karena kalau menyalahkan wakaf, 1 kalimat, 1 sen aja itu bisa berakibat. Betul. Bisa berakibat perutnya kembung, bisa mati mendadak. Betul. Ini kan kalau wakaf itu sifatnya itu adalah mutlak dari pewakaf kepada yang mewakaf. Pewakaf berupa tanah, kita yang diterima itu juga sama beratnya, harus dibangun. Karena kalau tidak dibangun, kalau tidak dimakmurkan, tidak akan nyampe kepada pewakaf. Tapi kalau kita juga ikut memakmurkan, kita juga akan kebagian. Baik di dunia, apalagi yang sudah meninggal. Gitu. Seperti contoh yang sudah meninggal itu kan Pak Aceng almarhum 1 hektar itu ngocor dia, insya Allah dijamin itu. Karena ada masjid apa. Kemudian yang sudah meninggal juga di Cikancung itu dari Pak Makmun. Itu kan nanti dibangun tuh ngocor. Kalau yang lain kan masih pada hidup. Yang mewakafkan kita mungkin dia jadi sehat, jadi apa. Jadi urusan wakaf itu tidak bisa diterka oleh akal manusia. Sangat sulit. Saya sendiri kan sangat meriang bulu kuduk gitu. Kenapa ini terjadi? Dan kita juga sulit gitu. Sulit untuk begini caranya, begini proposal. Saya nggak pernah bikin proposal, nggak pernah. Bapak Ibu itu datang sendiri kok untuk menitipkan satu amanah luar biasa. Dan amanah ini Kang Aldi itu kalau kita terima dengan ikhlas, dan itu menjadi satu lahan surga. Tapi kalau enggak jadi bara api itu. Kita pakai gaya-gaya, pakai untuk kepentingan pribadi, untuk itu jangan deh. Kita ikut memakmurkan itu kan satu ibadah. Jadi kalau yang mewakaf aja mewakaf itu adalah harus satu frekuensi, harus satu norma, yaitu karena untuk kepentingan lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah. Karena wakaf itu tidak bisa diwaris. Iya, betul, Pak. Tidak ada wakaf itu hak waris, nggak ada. Meskipun di keluarga atau ke siapa itu sudah putus, selesai. Dan tidak boleh wakaf itu dijaminkan ke bank, diperjualbelikan. Nggak boleh. Yang bisa itu diwakafkan kembali, kalau tidak mampu wakafkan kembali kepada orang yang mampu, supaya giliran pengelolanya. Jadi kalau ditanya gimana caranya, nggak tahu. Dan itu jangan dipikirkan gitu, jangan
oh kira-kira begini. Ya, kalau orang lain mungkin lebih pandai karena menyampaikan sesuatu dianggap orang hebat. Kalau saya kan ya orang kampung lah, hidup di Bandung saja ngumara, nggak ada dulu, nggak punya tanah sejengkal pun, hidup saja di di ruang senat, di ruang OSIS zaman begitu, terus juga hidup kan cuma loper koran, cuma ini mungkin kalau sisa itu mungkin seperti roda ya, bergilir dulu begini sekarang begini, itu kan roda, dan kita tidak bisa kehidupan itu kan ada pepatah, kuda rali dapat dikejar, nasib sali kan Allah yang tahu, nggak bisa kita diukur oleh pangkat, oleh golongan, oleh hal, nggak bisa. Argi, semua itu diserahkan kepada yang Maha Kuasa. Bahkan saya sendiri kan sekarang agak ketakutan kalau menerima wakaf lagi. Betul. Ini juga belum selesai, dapat lagi. Ini juga jadi apa, ketakutan lah kita itu. Takut memang gara-gara wakaf kita malah celaka gitu. Betul. Bukan hanya saya kan kalau nerima wakaf tuh kan alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena ya berat sih. Iya. Berat coba. Kan kita nerima tidak bisa diperjualbelikan. Ke bank saja nggak bisa wakaf itu. Iya. Saya kan harus, kalau untuk membangun kan harus tanah sendiri, pinjam ke bank. Betul. Harus aset sendiri, nggak bisa tanah wakaf itu. Jadi wakaf itu sudah mutlak, itu berurusan dengan Allah. Bagi yang mewakafkan, yang nerima wakaf. Kalau yang menerima wakaf tidak sanggup, jangan coba-coba. Betul. Karena itu berat amanah. Saya sendiri sekarang kenapa saya tidak punya kantor kembali seperti tadi, saya tuh berpikir saya bukan punya saya sih. Iya. Itu punya Allah, tuh malah punya yang punya pewakaf, saya hanya menjalani aja. Kenapa repot-repot amat gitu? Gitu Kang Argi. Baik, itu mungkin salah satu alasan dari Bapak Said Iskandar. Dan satu lagi nih Pak, pertanyaan, boleh memberikan motivasi nih Pak kepada anak muda zaman sekarang yang memang lagi dalam proses perjuangan, dalam proses pendidikan ataupun pekerjaan gitu, supaya di pas waktu nanti itu bisa hampir sama seperti Bapak ini, bagaimana gitu Pak? Ya, yang penting itu sekarang itu kalau bekerja itu kan sebagai alat. Betul. Punya harta sebagai alat, punya kedudukan sebagai alat. Apa? Alat untuk beribadah kepada Allah. Yakinkan itu dulu. Jadi visi kita tuh yakin bekerja, kita punya keluarga, punya anak, punya semua, itu yakinkan. Seperti saya gimana sekarang ini meyakinkan kepada anak sebagai generasi. Maka anak saya itu kan hampir semua sekarang ini untuk melanjutkan. Tidak ada satupun bekerja pada orang lain, baik di PNS, di ABRI, tapi semua saya arahkan untuk mengelola ini. Betul. Nah itu pun sebuah harapan baru yang Kang Argi sampaikan untuk gimana kepada generasi sama. Bahwa generasi sekarang ini, Anda itu sebagai mahasiswa, yakinkan bahwa ke depan itu punya prospek yang luar biasa. Yakinkan bahwa saya itu akan bekerja dengan baik. Ilmu saya itu bukan mencari nilai angka-angka IPK 3, 3,94, bukan, tapi barengi dengan satu karakter, barengi dengan satu keterampilan, barengi dengan satu akhlak, barengi dengan satu visi yang ke depan, insya Allah. Betul. Jangan merasa jumawa saya itu orang hebat, saya ini adalah enggak juga lah, enggak ada yang hebat di dunia ini, yang hebat itu Allah, yang kuasa itu Allah. Saya selalu begitu kepada anak saya, kepada cucu aja yang paling kecil, suka diajak rapat, baru dia nggak ngerti, tapi dia udah ngerti. Anak pincu saya kan baru si Apin tuh baru usia mau SD kelas 1, tapi dia suka sering ajak yang kedua, yang ketiga, yang semua itu saya ajak kami ngobrol di tempat ini segala macam. Jadi intinya kepada anak muda, jangan merasa was-was, jangan merasa risih, lakukan apa yang terbaik. Jangan merasa hebat bahwa saya itu hebat, bahwa sebaliknya bahwa saya itu kurang, bahwa saya itu apa. Janganlah, selalu positif thinking kepada Allah. Hari ini mungkin belum di kabul, terus jangan pernah putus satu kali keluar dari Allah, berbahaya manusia itu. Betul. Jadi janganlah kita saya sebagai penganut orang Islam yang belajar Islam itu terus menerus, tidak usah sampai
berpikir apa-apa yang di luar batas kemampuan. Jadi kita tuh terus, karena untuk mendapatkan angka 10 IRG itu biasanya kalau saya minus dulu, dari minus 0, dari 0 angka setengah, 1, 2, 3. Jangan melihat sekarang ini seperti ini, enggak juga kan. Saya dari minus dulu, kemudian 0, angka 1, angka 2, angka 3. Mungkin sekarang nggak tahu sampai angka berapa, saya juga pernah ngitung. Tapi yang jelas itu kepada anak muda, ayo bekerja, ayo berinisiatif, ayo berkreativitas. Saya tuh merasa seperti kemarin saya dapat berita itu salah satu unit itu Intan Asali kan, SMP itu mendapatkan juara yang akan berlaga ke internasional. Nasional juara, internasional. Padahal kan SMP, anak-anak SMP di robotik gitu ya. Nah itu kan salah satu itu. Kemudian juga universitasnya, yang lain ini salah satu contoh aja. Nah karena mereka tuh yakin, kreatif gitu, mau bersaing dengan negara lain. Insya Allah kan bulan Agustus itu akan ada lomba di luar, berkompetisi dengan Jepang, Rusia, Amerika kan, Thailand, Malaysia, gitu kan. Saya lihat dari laporan kepala sekolah kan seperti benar adanya, ya mudah-mudahan. Kalau juga nanti kita menang jangan juga jumawa lah. Kalau juga kalah jangan biasa aja. Itu kan sebuah kompetisi, sebuah kegiatan. Jadi anak muda itu harus mau kompetisi. Jangan pernah kalau ada kesempatan tuh mau maju gitu, mau mencoba. Kalau tidak ada kompetisi, mana kita mau dapat gitu. Betul, Pak. Jadi jangan jago kandang, tapi keluar, tapi kompetisi yang positif gitu. Tidak usah kita tuh marah-marah kalau menang kita girangnya seperti luar biasa, tapi kalau kalah murung nggak juga, biasa aja kok. Kalah menang tuh kan di dunia, yang penting itu niatnya apa gitu. Kalau saya kan seperti itu. Jadi saya coba generasi saya Sali itu dari anak, mantu sampai cucu memang diupayakan jangan bekerja pada orang lain. Biar ngelola apa yang dikelola, dirintis oleh kakeknya. Dan itu turun menurun pasti. Pasti saya kan sebuah kegiatan di sini kan, di sini tuh anak saya tuh ngumpul. Rumah anak nomor 1, 2, 3, 4, 5 ngumpul sama mantu sama cucu, karena saya harus membuat sebuah kultur religius, kultur budaya, kultur semangat juang, supaya saya bisa bareng-bareng ngontrol setiap hari gitu. Ketemu anak cucu, Tapi kalau umpamakan anak saya yang satu di Medan, sulit juga gitu. Nah ini kan sebuah, apakah ide saya ini benar atau tidak walau alam, tapi saya sedang menjalani dan sedang menikmati kegiatan seperti ini. Saya kan di sini cukup tidak kemana, ya mendengarkan turais, lihat burung-burung, halaman seperti ini. Saya nggak harus piknik kemana-mana, cukup di rumah saja. Hari Minggu, hari Sabtu itu cukup di sini aja, joget-joget pakai itu kan lagu-lagu Mojang Priangan apa gitu. Nah kurang lebih itu Kang Argi ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya juga nih Pak, sudah diperbolehkan untuk menjelaskan gitu tentang pertanyaan yang memang saya sudah berikan gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Sali Iskandar. Semoga ini motivasi yang sangat berharga bagi semua anak-anak muda di sini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.